Baik, semangat pagi. Jadi pada pertemuan kali ini gue akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman. Jadi apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman dan jenis-jenis bahasa pemrograman akan dibahas pada video kali ini. Sebelumnya Ibu sudah share materi bahasa pemrograman yang telah Ibu share di pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu harap anak-anak sudah sempat membaca dan memahami. Baik, kita langsung lanjut. Oke. Mengapa kita perlu belajar bahasa pemrograman? Jadi mempelajari bahasa pemrograman tersebut adalah dasar yang harus kita pelajari kalau kita ingin belajar membuat program-program yang bisa berjalan di berbagai perangkat yang ada. Misalnya kalau kita ingin membuat aplikasi seperti Google, seperti antivirus, edit video dan lain sebagainya. Jadi jika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi, pada dasarnya kita harus belajar mengenai bahasa pemrograman, ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah ada dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, nah, jadi bisa diartikan bahwa bahasa pemrograman itu adalah sebuah bahasa yang menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna dalam susunan instruksi berupa kode-kode terstruktur kepada mesin komputer untuk mengerjakan suatu proses tertentu. Itu dalam kaidah pengertiannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa komputer atau mesin komputer hanya dapat mengenali dua karakter saja, yaitu 0 dan 1. Lalu mengapa komputer bisa mengerjakan operasi-operasi yang begitu banyak dan mengapa bisa menerima input dari berbagai macam jenis karakter seperti huruf dan angka? Jawabannya itu adalah karena bahasa mesin itu menggunakan interpreter dan compiler. Nah, interpreter atau compiler ini seperti jembatan antara bahasa mesin dengan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Jadi ketika nanti manusia menginputkan sesuatu ke dalam komputer, menginputkan data, maka setelah masuk ke komputer, maka compiler yang akan bekerja menerjemahkannya dalam bentuk 0 dan 1, lalu baru masuk ke dalam bahasa mesin atau dalam mesin itu tersendiri. Ya, jadi ibaratnya interpreter dan compiler ini adalah translate language, ya, penerjemah bahasa. Nah, berdasarkan itu, dalam bahasa pemrograman terdapat dua jenis berdasarkan level, yaitu yang pertama disebut dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Kemudian yang kedua yaitu adalah bahasa tingkat rendah atau low level language. Yang dimaksud dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language itu adalah di mana bahasa pemrograman ini bahasa yang dirancang mendekati bahasa manusia sehari-hari. Ya, jadi ini dirancang untuk mendekati bahasa manusia sehari-hari atau bisa dikatakan dengan mirip, sehingga dalam proses pengoperasiannya, pengembangannya dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi akan lebih mudah ketika mengembangkan program dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Ya.
Nah, bagaimana caranya agar tetap berjalan pada mesin komputer yang hanya mengenali karakter 0 dan 1? Maka di sana bahasa tingkat tinggi tersebut menggunakan compiler atau interpreter. Ya, jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi bahasa tingkat tinggi, manusia mengembangkan program dengan serangkaian karakter seperti ini. Kemudian ketika dijalankan ke komputer, maka sebelum dijalankan ke komputer, compiler akan bekerja menerjemahkan serangkaian karakter yang masuk ke dalam komputer menjadi rangkaian karakter 0 dan 1, sehingga program tersebut dapat berjalan pada komputer. Kemudian selanjutnya itu adalah bahasa tingkat rendah atau low level language ya. Nah, kebalikan dari bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat tinggi dirancang dengan mirip dengan bahasa manusia, kemudian kalau bahasa tingkat rendah itu mirip seperti bahasa mesin atau bahkan itu menggunakan bahasa mesin tersendiri, bahasa mesin itu sendiri gitu. Ya, jadi contohnya kalau kita pakai perbandingan high level language, kalau bahasa pemrogramannya dengan menggunakan serangkaian karakter seperti ini, bahasa seperti ini. Nah, kalau low level language nanti ketika kita mengembangkan program menggunakan low level, jadi kita hanya menginput angka karakter sekian ya, karakter sekian baru nanti langsung diproses di dalam komputer ya. Walaupun sebenarnya ini artinya sama, ini sama, cuman ini karakternya seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Sebelum masuk ke dalam komputer akan diterjemahkan dulu oleh compiler. Sedangkan ini low level language itu langsung dia masuk, langsung kita kembangkan dengan langsung memakai bahasa mesin gitu. Ya, jadi ini low level, ini high level. Kelebihan dan kekurangannya ini adalah kalau high level akan lebih gampang dioperasikan oleh manusia karena menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa manusia. Sedangkan ini ya kekurangannya agak sulit, namun akan lebih cepat berproses, akan lebih cepat prosesnya dibanding dengan high level. Ya, karena di sini tidak ada compiler yang bekerja. Ya, jadi langsung berhubungan dengan mesin. Sedangkan di sini butuh compiler seperti itu. Ya. Nah, biasanya yang menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah itu atau yang mirip dengan bahasa mesin itu biasanya bahasa pemrograman untuk mengembangkan program-program yang tertanam pada robot. Ya, biasanya tertanam pada robot atau mesin-mesin rakitan. Ya, biasanya disebut dengan assembler. Biasanya disebut dengan assembler. Seperti itu. Ya, di kategori bahasa pemrograman itu ada dua, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Nah, untuk selanjutnya yang mana sih disebut dengan bahasa tingkat tinggi, yang mana disebut dengan bahasa tingkat rendah? Nah, kita akan pelajari selanjutnya dan bagaimana sih contoh-contoh bahasa pemrograman. Ya, contoh-contoh bahasa pemrograman. Dan kalau untuk pemula seperti anak-anak mungkin ada yang pemula atau mungkin ada yang sudah pernah mengembangkan program, cocoknya menggunakan bahasa pemrograman apa itu ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup. Nanti pertemuan selanjutnya adalah kita belajar mengenai jenis-jenis bahasa pemrograman, mengenal contoh-contoh bahasa pemrograman. Oke, sekian.